How are you? Minggu yang lalu, saya sepenuhnya memusatkan perhatian pada kekacauan politik kita. See myself. See Peristiwa tersebut telah meyakinkan saya bahwa kekuatan politik akan terus dimonopoli oleh golongan kaya you look lovely. dan mereka yang berpengaruh. So do you. Mereka tidak akan membiarkan satu partai politik pun mengambil keputusan yang dapat mengurangi kekayaan dan pengaruh mereka. Oh, Frankie, you take my breath away. Masyarakat negeri kita telah begitu lama ditindas oleh kekuasaan kolonial dan oleh bangsa kita sendiri, sehingga konsep kebebasan jadi abstrak. Masyarakat tidak punya lagi motivasi untuk protes atau menuntut apa yang sepenuhnya menjadi hak mereka. I love you too. Rakyat tidak mau mengambil risiko apapun. Saya tahu, militer akan dikerahkan jika rakyat banyak mengadakan demonstrasi. I just said you might want to think about your Rakyat pasti akan ditembak dan dipenjarakan jika mengungkapkan keinginan politik mereka. the money and I like Masyarakat banyak percaya bahwa perubahan-perubahan politik tidak banyak mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Dan karenanya, mereka enggan melibatkan diri. Francis, Shay, will you marry me? Yes, Reggie Gray, I will marry you. I love him. Love. Do you even know what love is, Francis? Saya percaya rakyat telah menjadi lesu Birthday, Francis. dan tidak tertarik lagi dalam politik. Dan mereka tidak akan menentang golongan kaya dan berkuasa. Back in the kitchen. Finish them dishes. Mungkin, sikap golongan kaya bisa sedikit berubah jika kita dapat meyakinkan mereka bahwa memperbaiki kondisi perekonomian orang miskin adalah tindakan paling baik bagi kepentingan mereka sendiri. Sedikit perbaikan dalam status ekonomi akan membuat mereka lebih puas, tidak terlalu banyak menuntut, dan tidak terlalu garang lagi. Pemerintah hanya akan menghabiskan waktu lebih sedikit untuk menindas gerombolan orang lapar yang sedang marah. Para politisi akan mampu menggunakan lebih banyak waktu dan energi mereka untuk membangun negeri dan basis politik mereka sendiri. You know, it's possible, right, for a person to become a ghost while they're still Iya. alive. Saya setuju bahwa meyakinkan orang kaya mungkin saja mustahil. Tidak peduli berapa besar kekayaan dan kekuasaan mereka, Can you be sure? mereka tidak bisa melepaskan sedikit pun. Satu-satunya tujuan hidup mereka adalah memperoleh kekuasaan dan kekayaan yang lebih besar. What do you plan to do about Mereka tidak mau percaya bahwa mereka bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat miskin. Kenyataannya, Why not? mereka tetap bertahan dengan pandangan bahwa orang miskin memang sudah seharusnya miskin. make you go away? Perasaan tidak aman, haus akan kekuasaan, dan anggapan mereka yang keliru tentang kemiskinan itu harus diubah agar mereka mau memperhatikan kesengsaraan rakyat miskin. Ada banyak kekuatan lainnya yang membuat kekayaan menumpuk hanya dalam tangan beberapa gelintir orang, seperti pengaruh para ekonom barat yang selama ini terus terobsesi dengan hubungan antara upah dan kapasitas produksi. Dengan kata lain, jika dalam 8 jam, satu orang bisa menghasilkan lebih banyak daripada orang lain, ia berkemampuan lebih dan tentu saja berhak atas upah yang lebih tinggi. Selama ini, negara-negara industri sudah mampu meningkatkan produksi mereka dengan bantuan mesin. Masing-masing pekerja dapat menghasilkan barang beberapa kali lebih banyak dengan menggunakan mesin daripada dengan metode yang lebih kuno dan primitif. Namun demikian, buruh di negara-negara dunia ketiga tidak dianugerahi teknologi baru dan produksi harian mereka jauh lebih kecil daripada buruh di negara-negara barat. Jika penghasilan didasarkan pada banyaknya produk yang dihasilkan, seorang buruh dalam suatu masyarakat non-industri jelas berpenghasilan jauh lebih rendah dibandingkan seorang buruh dalam suatu masyarakat industri. Buruh yang bekerja di bidang industri jasa mencakup lebih dari separuh penduduk negeri itu, termasuk pengacara, guru, pramuniaga, dan sekretaris. Gaji besar mereka dalam masyarakat industri ditunjang oleh tingkat produksi pabrik dan tanahnya yang tinggi. Buruh pabrik bisa mendapat upah lebih tinggi kalau mampu meningkatkan produksi mereka. Dan dengan begitu, akhirnya meningkatkan laba perusahaan. Para industrialis juga menaikkan harga barang keluaran pabrik mereka untuk menaikkan batas laba mereka.
Uang dalam saku buruh yang makin banyak menaikkan harga jasa yang perlu dibelinya. Demikianlah hubungan melingkar dari peningkatan harga dan upah berlangsung. Sekalipun begitu, saya ingin menunjukkan, sementara hubungan yang melingkar dari produksi yang lebih besar, laba yang lebih banyak, dan upah yang lebih tinggi itu terjadi di negara-negara industri di Barat. Sejak pertengahan abad ke-19 dan seterusnya, di negara-negara dunia ketiga, di mana kenaikan upah dan produksi amat kecil karena kurangnya teknologi baru, hubungan ini tidak terjadi. Dalam kenyataan, pemerintah-pemerintah kolonial mencegah dan dalam beberapa kasus menghambat industrialisasi negara-negara jajahan. Demikian pula, produksi pertanian tidak meningkat karena petani dalam negara-negara dunia ketiga tetap menggunakan metode kuno tanpa bantuan mesin-mesin dan pupuk. Ketika kebanyakan tanah jajahan memperoleh kemerdekaan, pada pertengahan abad ke-20, petani dan buruhnya ketinggalan paling sedikit 100 tahun daripada sesamanya yang ada di Barat. Kesenjangan upah itu sudah mencapai taraf yang terlalu besar. Pekerja pertanian yang kira-kira merupakan 3/4 angkatan kerja di negara-negara dunia ketiga, tambah menderita ketika petani di Barat dengan teknologi baru mereka bisa meningkatkan produksi gandum dan hasil pertanian lain pada awal abad ke-20. Tanah-tanah yang amat luas membentang di Amerika Utara, Australia, dan Eropa Timur menghasilkan suatu pengadaan gandum yang melimpah yang dapat dijual dengan harga lebih murah daripada yang dihasilkan petani di negara-negara dunia ketiga. Turunnya harga produk pertanian lebih lanjut makin menurunkan upah petani dari dunia ketiga. Dengan kata lain, buruh di negara-negara dunia ketiga benar-benar makin sengsara dengan meningkatnya industrialisasi di negara-negara Barat. Sekalipun begitu, sekelompok kecil penduduk tanah jajahan yang mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial mampu mendirikan industri kecil, terutama selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, ketika orang Eropa membutuhkan barang-barang industri, namun terlalu sibuk berperang, sampai tidak sempat memproduksinya sendiri. Orang-orang dari negara dunia ketiga ini menjadi industrialis besar setelah negara mereka merdeka. Mereka memperoleh kekuasaan di bidang ekonomi, sekaligus politik. Produk mereka mampu bersaing dengan barang-barang produksi negara-negara Barat, karena menggunakan mesin-mesin modern, sementara mengupah buruhnya amat rendah. Oh, little love survive. I dry the tears from your eyes. Ini suatu masalah yang amat penting. Don't let her Uang dari negara-negara dunia ketiga sudah menjadi lebih murah di pasar internasional, dan kita telah banyak kehilangan daya beli untuk barang-barang buatan Barat. caught in a trap. Can't walk Salah satu cara untuk mendistribusikan kembali laba yang berlimpah itu adalah meningkatkan upah pekerja. too much. Walaupun dampak langsung dari langkah ini mungkin berupa susutnya laba orang kaya secara keseluruhan, buruh sekaligus industrialis dalam jangka panjang akan lebih beruntung. Karena punya uang lebih banyak, buruh bisa membeli lebih banyak barang, berarti menaikkan laba orang kaya. Sebagai contoh, seorang buruh pabrik yang upahnya 10 per jam, bukan 5 per jam, akan punya lebih banyak uang untuk membeli barang-barang konsumsi. Naiknya permintaan akan barang konsumsi bisa mendorong para industrialis meningkatkan produksi yang akan menghasilkan laba lebih banyak bagi mereka. If an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Here we go again. Sekalipun demikian, bila kita berbicara tentang peningkatan upah minimum pekerja, kita bicara tentang rakyat banyak yang bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli kebutuhan pokok mereka, pangan, sandang, dan papan. Mereka miskin, kelaparan, dan hampir tidak bisa bertahan hidup.
Mereka tidak akan bersaing untuk barang-barang pabrik dan akan lebih banyak membeli kebutuhan pokok. Sangat penting untuk menggarap beberapa garis depan ekonomi pada saat yang sama dan tidak tergantung pada suatu perubahan untuk menciptakan semua hasil yang diinginkan. Sebagai contoh, kenaikan permintaan akan barang-barang konsumsi itu baru akan mendorong produksi lebih banyak hanya setelah satu periode waktu, di saat pengadaan sedikit dan harga-harga naik. Tapi pemerintah dapat mengantisipasi hal ini dengan memberikan insentif kepada para industrialis agar memproduksi barang konsumsi lebih banyak, dan dengan begitu menghindari kurangnya penyediaan. Semua negara dunia ketiga harus memberi prioritas kepada peningkatan produksi pangan, menenun kain lebih banyak, membangun lebih banyak rumah, menyalakan lebih banyak listrik, dan menciptakan suatu pengadaan air bersih yang memadai. Hanya sumber-sumber daya lokal yang harus dipakai guna memenuhi sebagian besar kebutuhan ini. Ini yang disalahartikan oleh kebanyakan pemerintah di negara-negara dunia ketiga. Sumber-sumber daya dalam negeri di kebanyakan negara itu dapat dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan setempat. Hanya sedikit atau bahkan tidak perlu ada bahan yang diimpor untuk melaksanakan pengembangan dasar. Membangun perumahan, menenun kain, dan budidaya buah-buahan tidak usah tergantung pada penggunaan teknologi modern. Manusia telah mengerjakannya selama ribuan tahun. Teknologi yang diperlukan untuk membuat semen, genteng, dan sistem saluran air untuk rumah dan bangunan sudah sangat usang, dan kebanyakan negara dunia ketiga sudah memilikinya atau sedang dalam proses membangunnya. Yang perlu pertama kali diindustrialisasi oleh negara-negara dunia ketiga adalah industri kain. Negara-negara barat unggul dalam produksi serat kain sintetis yang baru. Akan tetapi di negara-negara dunia ketiga tersedia banyak sekali serat alam seperti katun dan wool yang dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka yang mendesak tanpa perlu mengimpor serat sintetis. Guna meningkatkan produksi pertanian, petani perlu diberi pendidikan tentang teknik-teknik baru dalam penyiapan lahan pertanian, penaburan benih, pengairan, dan pemanenan. Kebanyakan negara dunia ketiga sudah dapat memproduksi mesin pertanian sederhana yang cukup untuk kebutuhan mereka sekarang ini. Yang perlu ditingkatkan dalam bidang pertanian adalah penggunaan sumber-sumber sederhana ini secara tepat dan maksimal. Negara-negara dunia ketiga harus saling menukarkan sumber-sumber mereka, dan bukannya membeli barang-barang biasa dari barat yang mahal harganya dengan mata uang dolar. Dolar seharusnya hanya digunakan untuk membeli teknologi baru dari barat. Kita perlu mendidik setiap individu di negara dunia ketiga. Sayangnya, sistem pendidikannya salah arah. Kebanyakan lulusan sekolah menengah atas mencari pekerjaan administratif, sedangkan lulusan perguruan tinggi mencari pekerjaan eksekutif. Di negara-negara dunia ketiga, hanya tersedia sedikit pekerjaan semacam itu. Akibatnya, terjadi surplus besar-besaran dari penduduk yang berpendidikan namun menganggur. Nilai-nilai kebudayaan menghalangi orang-orang tersebut untuk melakukan pekerjaan kasar yang juga penting. Adat istiadat tersebut telah berabad-abad lamanya mempertajam pembedaan antara karyawan kantor dan buruh. Setiap individu yang berpendidikan sekolah tinggi diharapkan duduk di balik meja tulis dan melakukan pekerjaan administratif. Pekerjaan kasar yang menggunakan tangan hanyalah untuk petani yang tidak berpendidikan, dan siapa saja yang berpendidikan sekolah tinggi tidak diharapkan untuk melakukan pekerjaan semacam itu. Akibatnya, lulusan sekolah menengah dan fakultas teknik cenderung punya banyak pengetahuan teoretis, tapi hampir tidak punya pengalaman praktek. Pendidikan perlu bagi setiap orang, tapi sistemnya perlu diubah secara radikal agar rakyat lebih tertarik dalam bidang sains dan teknologi. Kita memerlukan tukang listrik, ahli saluran air, dan ahli mesin yang terlatih. Sayangnya, hanya orang yang tidak berpendidikan yang tertarik pada bidang-bidang ini.
Mereka belajar melakukan pekerjaan ini dengan cara yang amat primitif dan terus melakukannya dengan cara yang sama sampai akhir hidup mereka. Di pihak masyarakat sendiri, tidak ada usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka lewat pendidikan di sekolah. Negara-negara dunia ketiga memerlukan suatu rencana pembangunan yang ekstensif dan mencakup semua bidang dengan tujuan menyediakan lapangan kerja dan upah yang lebih tinggi. Bagaimanapun, saya rasa meningkatkan upah minimum perlu kita masukkan dalam manifesto politik kita. Kita tidak dapat tergantung pada generasi yang lebih tua untuk memperbaiki masa depan kita. Mereka sudah terlalu mapan dengan pendirian mereka dan takut jika menggoyahkan keadaan mereka. Walaupun kebanyakan dari mereka punya itikat baik dan menginginkan yang terbaik bagi anak-anak mereka, mereka terlalu lamban untuk mengadakan perubahan besar. Kita harus memperoleh bantuan dari generasi yang lebih tua dan para pemimpin politik lainnya. Generasi yang lebih tua perlu memahami agenda politik kita, sebagaimana halnya kaum muda. Jika kita berusaha memojokkan kaum muda melawan yang tua dan orang miskin melawan yang kaya, kita akan kalah. Kita harus meyakinkan rakyat yang punya hak pilih itu bahwa ada sesuatu di dalam agenda politik kita yang berguna bagi semua orang. I'd be cold as a stone and rich as a fool. It turned all those good hearts away. God knows what is hiding in this world of little. Suatu hari koki kami dengan penuh kegembiraan menyatakan bahwa akhirnya pemerintah melakukan sesuatu bagi generasi baru. Militer sudah mendirikan sekolah di hampir semua kota kecil. Siswa sekolah menengah kelas 9 dan 10 diharapkan akan melewatkan waktu mereka selama 3 bulan setiap tahunnya di sekolah-sekolah ini sambil bekerja di ladang dan mempelajari keterampilan baru. Departemen Kesehatan Umum memulai upaya mereka ke arah pencegahan penyakit dengan suatu gebrakan. Mereka menekankan bahwa lingkungan yang bersih itu penting bagi kesehatan dan pencegahan penyakit. Menteri Kesehatan mengisyaratkan bahwa ia akan mengirimkan anggota satgasnya ke setiap kota besar dan kecil untuk membuat rencana pembersihan lingkungan. Ia menyarankan agar pemerintah pusat bersedia membantu kota-kota itu dalam melaksanakan peraturan tersebut. Pemerintah pusat sedang merencanakan untuk merekrut 1 regu pengawas yang terdiri atas personel militer yang akan berkeliling mengadakan pemeriksaan bersama-sama dengan aparat kota. Mereka akan diberi wewenang untuk menjatuhkan denda kepada pemilik toko dan penghuni rumah jika lingkungan mereka ternyata tidak bersih. Segala macam statistik tentang penyakit usus dan sistem pernapasan dipublikasikan untuk menunjukkan efek langsung suatu lingkungan yang tidak bersih terhadap timbulnya penyakit-penyakit tersebut. Para pakar kesehatan masyarakat sering muncul di televisi untuk menjelaskan dampak pencemaran makanan dan air, serta polusi udara terhadap kesehatan. Menteri Kesehatan memikirkan kemungkinan membentuk birokrasi besar lain guna mengawasi pelaksanaan gerakan pencegahan penyakit. Sebenarnya, semua kota besar dan kecil sudah punya petugas dalam aparat mereka untuk melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Sayangnya, kebanyakan petugas ini mudah tergoda oleh uang suap dan korupsi. Menteri Kesehatan sendiri tidak yakin apakah personel militer bisa bertahan terhadap godaan-godaan yang serupa.
Setiap orang yang memegang kekuasaan kemungkinan cenderung menjadi korup. Kebanyakan perundang-undangan tidak bisa dilaksanakan karena setiap individu dapat memberi uang untuk melicinkan jalannya. Menteri Kesehatan menyadari rakyat harus dididik agar bisa mengambil langkah-langkah dalam menjaga kesehatan dan sudah minta agar koran dan televisi secara teratur mau memuat dan menyiarkan program dan informasi pendidikan semacam itu. Aspek hukuman dalam undang-undang itu diperlunak dan masyarakat diminta bekerja sama. Ia terus menekankan suatu program pendidikan untuk mewujudkan perubahan nyata dalam kebiasaan dan sikap rakyat terhadap lingkungan mereka. Deep in my heart, I'm concealing things that I'm longing to say. Scared to confess what I'm feeling. Frightened you'll slip away. You must love me. You must love me. Inilah sebuah kisah dari tangan pertama tentang negara dunia ketiga yang sedang membangun. Rakyat dituntut berkorban untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan sebuah janji pertumbuhan itu niscaya akan memberi dampak perembesan ke bawah dan akan diikuti oleh proses demokratisasi. Tetapi apalah Cur? Pengalaman Eropa dan Amerika Utara ternyata tidak terulang. Rakyat kian terperosok dalam situasi yang runyam. Ketimpangan sosial kalau tidak semakin parah, tetap saja menganga dan demokrasi menjadi sekadar retorika. Sementara itu, korupsi kian merajalela. Kerja keras dan kejujuran harus mendapat imbalan yang layak. Rakyat mulai memanipulasi sistem itu dan mencari untung dengan segala cara. Setiap pegawai negeri mencari cara untuk menyedot uang rakyat. Ini sudah jadi suatu permainan dengan aturan main yang gamblang. Tiada pekerjaan yang diselesaikan tanpa uang suap.